Asus lagi-lagi menjadi biang rusuh dengan mengeluarkan line-up terbaru yang katanya terinspirasi dari mobil mewah 2 pintu. Ditambah lagi harganya nggak bikin minum obat puyer bintang 7. Tapi apakah itu hanya sebuah gimmick palsu biar nama Asus tetap menjadi nomor 1? Atau memang kenyataannya seperti itu? Ya udahlah, nggak usah jauh-jauh. Saya ucapkan selamat menonton. Pemburu rindu. Hai Andika, guys di sini. Jadi tanggal 11 kemarin Asus mengeluarkan beberapa line up produk di seri ROG Strix dan kita akan mereview salah satunya. Untuk SKU dari Asus ROG Strix itu banyak banget, mungkin kalian bisa langsung lihat di tabel yang ada di bawah sini. Di situ sudah ada nama seri, spesifikasi dan juga harga SRP-nya. Tapi biasanya harga pasarannya itu pasti di bawah SRP. Dan di video kali ini saya akan mereview SKU dari ROG Strix G yang menurut saya cukup menarik. Cukup menarik atau karena murah? Ya, dua-duanya sih, karena menarik dan juga murah. Yang menarik menurut saya, SKU yang ini itu dia menggunakan Core i7 9750H, jadi 9th generation dengan 6 core, 12 thread dengan TDP 45 watt. Tapi yang menarik dia ditandemkan dengan Nvidia 1050 4GB. Jadi bukan yang 1650 atau 1660, tapi masih pakai Nvidia 1050. Jadi apakah Asus ini bercanda menandemkan Core i7 9th generation dengan 1050? Kenapa ditaruh di line up ROG? Kenapa nggak ditaruh di seri TUF? Well, di video ini akan kita bahas. Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, support dulu channel DKID dengan cara subscribe. Jadi buat kalian yang mungkin butuh pengetahuan tentang gadget, teknologi, tutorial, dan lain-lain, kalian bisa langsung saja subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk ikutan giveaway DKID yang total hadiahnya itu mencapai 30 juta rupiah. Untuk apa saja hadiahnya dan syarat ikutan giveaway-nya, kalian bisa langsung baca di kolom deskripsi. Oke, kita awali dari apa saja yang akan kalian dapatkan jika kalian membeli laptop ini. Pertama, tentu laptopnya sendiri. Masa beli ROG cuma dapat boxnya, kan ya garing bercandanya saya ya. Kemudian ada charger yang desainnya itu mirip dengan Asus TUF FX505 yang baru, dengan dimensi yang lebih kecil tapi punya output yang lebih besar, yaitu 7,5 ampere. Jadi tas ransel atau backpack Asus yang sekarang menurut saya terlihat lebih simple dengan dominasi warna hitam dan beberapa tulisan ROG yang mirip banget dengan jaketnya. Kenapa informasi ini menurut saya sangat penting? Karena biasanya penjual itu agak curang ya. Kalian beli ROG tapi kalian dapat tas VivoBook. Jadi saya tunjukkan tasnya seperti apa biar kalian nggak dicurangi oleh penjual kalau kalian beli ROG ini. Karena menurut saya akan sangat rugi karena dari segi bahan, desain dan juga kualitas, tasnya VivoBook dan juga tas ROG itu beda banget. Lebih bagus ROG jauh. Asus Strix G G531GD yang nanti kita akan sebut sebagai G531GD aja biar nggak bingung. Laptop ini memiliki 2 SKU, yaitu varian Core i5 9300H dan Core i7 9750H. Untuk unit yang kita review kali ini memiliki spesifikasi lengkap Core i7 9th generation, 8GB RAM dengan speed 2666 MHz DDR4 dengan Nvidia 1050 GTX 4GB, dan untuk storage-nya masih menggunakan SSD 1TB dengan kecepatan 7200 RPM. Untuk harga dan link pembeliannya untuk kedua SKU ini seperti biasa kalian bisa langsung cek link yang ada di deskripsi. Secara desain, Asus G531GD ini katanya didesain oleh orang yang sama yang mendesain mobil mewah BMW iX, atau ya mobilnya Atta Halilintar lah kalau kalian nggak tahu ya. Untuk hal ini apakah benar atau hanya sekedar gimmick atau teknik marketing? Saya kembalikan lagi kepada kalian untuk menilainya. Yang jelas menurut saya banyak sekali perbedaan desain dari seri Strix 2 atau G504 dengan seri terbaru Strix 3 ini. Memang di bagian cover belakangnya terlihat seperti sama dengan garis cut diagonal di tengah yang bagian kanannya terdapat logo ROG. Sayangnya di seri G ini logo ROG-nya tidak nyala seperti pada seri Hero dan Scar 3. Kemudian di bagian bawahnya juga ada sentuhan Zephyrus dengan garis cut untuk mengetahui lampu indikator ketika laptopnya tertutup. Tapi bedanya sekarang garis cut-nya ini ukurannya agak kecil dan engselnya sekarang agak maju ke depan, jadi persis seperti pada desain Lenovo Y740 yang tujuannya engsel agak maju ke depan ini untuk memperbesar kipas dan mengoptimalkan sistem airflow yang ada di belakang. Tapi di bagian belakang engsel ini Asus memiliki desain yang berbeda dengan Lenovo Y740. Jadi Asus memiliki desain garis-garis abstrak yang terlihat sangat elegan dan futuristik.
Asus G531GD ini juga memiliki engsel yang sangat kerasa solid dan smooth ketika dibuka dengan satu tangan. Kemudian kalau untuk bagian dalam ini desainnya hampir sama dengan bagian cover belakang, jadi dengan garis abstrak diagonal dan juga ada garis-garis dengan finishing yang sama seperti pada bagian cover. Ya kalau kasarnya kalian bisa lihat tirai tradisional, jadi bentuknya kayak gitu, garis-garis lurus seperti ini. Dan sampai sini menurut saya desainnya ini sudah sangat terlihat mewah dan premium, atau mungkin saya saja yang nggak pernah lihat desain yang seperti ini karena ini adalah produk baru. Tapi meskipun menurut saya sudah terlihat premium, saya belum menemukan apa persamaan antara Strix 3 series ini dengan desain dari BMW iX, karena kebetulan kemarin saya diundang oleh Asus, jadi saya bisa tahu BMW-nya seperti apa dan laptopnya seperti apa. Jadi menurut saya sih saya belum menemukan apa persamaannya. Kalau kalian tahu mungkin apa persamaan desain antara BMW iX dan juga Asus, kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sayangnya yang saya nggak suka adalah all around ambience light-nya ini, yang menurut saya terlihat cukup ramai seperti pasar malam. Dan saya belum menemukan cara di Armoury Crate untuk mematikan ambience light all around ini tanpa harus mematikan RGB lighting pada keyboard. Karena untuk LED RGB keyboard dan juga ambience light effect-nya ini sepertinya settingannya menjadi satu. Jadi kalau menurut saya sih desainnya sudah terlihat premium, cuman terlalu flashy, terlalu ramai, dan terlalu mencolok kalau mungkin digunakan di cafe, rapat, kerja kelompok, atau mungkin hangout bareng temen. Jadi kesannya kayak sombong dan terlalu minta perhatian. Tapi kalau desain emang semuanya kembali ke selera masing-masing sih. Cuman menurut saya sih seharusnya ada fitur untuk mematikan ambience light ini. Jadi biar kalau pas ngumpul bareng itu nggak terlalu terlihat sombong. Dia pakai ROG Strix 3 tuh. Kan kayak ya kita humble-humble sedikit gitulah harusnya ya kan. Kemudian di Asus G531GD ini kalian tidak akan mendapatkan keystone seperti pada seri Hero atau Scar 3. Jadi casingnya paten. Jangan kalian paksa cabut karena kasihan malah nanti kuku kalian yang lepas, bukan keystone-nya. Untuk keyboardnya sekilas mirip dengan Asus G504 atau Strix 2. Cuman kalau kalian teliti lagi sebenarnya ada beberapa perbedaan. Contohnya seperti desain tombol power yang sekarang desainnya terlihat seperti BMW iX ketimbang seri sebelumnya. Dan sekarang terdapat 5 tombol eksklusif di atas keyboard dengan tambahan tombol overboost. Jadi kalau di seri Strix 2 atau G504, tombol overboostnya numpang di tombol F5. Kemudian di seri ini juga tidak ada numpad dan ditambahkan tombol fungsi seperti pick up, pick down, delete, dan lain-lain yang terletak di pojok kanan ini. Keyboardnya sendiri memiliki 4 zona RGB lighting area yang bisa kalian custom dengan Armoury Crate dan juga memiliki 20 juta key press, yang artinya karet-karet di bawah tombol keyboardnya akan lebih awet karena memiliki umur pencetan sampai 20 juta kali terpencet. Dan kalau dari segi feel menurut saya sudah sangat nyaman dan sangat empuk dengan travel distance sekitar 1,5 mm dan tombol WASD yang transparan biar kesan gamingnya masih ada. Mungkin secara desain layout sama dengan Asus TUF FX505 series, cuman dari segi feel menurut saya Asus Strix 3 ini lebih kerasa empuk dan lebih kerasa solid. Kemudian dari segi touchpad, feel-nya sudah kerasa responsif banget dan sangat nyaman. Mungkin ini adalah touchpad terbaik dari laptop yang pernah saya review. Cuman seperti biasa, karena tangan saya ini cepat basah, jadi bekas tangan akan cepat sekali nempel di touchpad. Kemudian kalau dari segi konektivitas, Asus Strix 3 ini diklaim Asus memiliki fitur yang namanya Range Boost teknologi dengan teknologi terbaru dari Wi-Fi Dual Band yang katanya bisa meminimalisir dead spot pada Wi-Fi dan meningkatkan jarak Wi-Fi sampai 30% dengan Bluetooth terbaru versi 5. Cuman saya lihat di websitenya ada tanda bintang dengan tulisan spesifikasi bervariasi tergantung model. Dan untuk SKU yang saya punya ini speed Wi-Fi-nya menurut saya sih sama saja. Jadi mungkin yang dimaksud Asus adalah seri yang agak atas. Untuk port I/O-nya sayang sekali Asus lagi pelit, mungkin lagi PMS. Karena tidak ada apa-apa di sisi kanan, di sisi belakang cuma ada input power, HDMI dan input LAN. Di sebelah kirinya terdapat 3 buah USB 3.0 dan jack audio. Jadi nggak ada USB Type-C dan juga nggak ada micro SD card. Di bagian layarnya sama dengan seri Zephyrus, tetap mempertahankan bezel yang tipis di ketiga sisi dan mengorbankan webcam. Tapi kalau ini saya setuju sih, karena webcam di laptop kalau buat saya pribadi nggak terlalu penting karena biasanya spesifikasinya ya standar 720p. Jadi kalau misalkan kalian pengen main Umi TV, menurut saya tetap lawan main Umi TV kalian nggak akan tahu kalau kalian main Umi TV pakai ROG Strix 3. Karena memang biasanya kualitas webcamnya itu biasa saja. Untuk spesifikasi layarnya sendiri memiliki dimensi 15,6 inch dengan panel IPS 120Hz refresh rate, 72% NTSC atau setara dengan 100% sRGB dengan 170 derajat wide viewing angle. Jadi kalau dari segi kualitas gambar yang dihasilkan oleh layar, menurut saya sih udah cukup bagus untuk digunakan keperluan gaming, editing, serta entertainment.
Mungkin kalian lihat drama Korea atau sinetron Azab Indosiar, karena gambar yang dihasilkan oleh layar ini sudah cukup tajam dan juga cukup pop up. Di casing bagian bawah terdapat rongga-rongga dengan desain yang cukup menarik dengan tulisan ROG seperti yang ada pada backpacknya. Dan Asus memberikan akses yang mudah untuk kalian mengupgrade sendiri laptop ini. Cuman hati-hati ketika membukanya, jangan langsung dibuka. Karena ada slot untuk lampu pasar malam all-around-nya tadi, yang slotnya ini terletak di cover bagian bawah. Di website Asus, katanya cooling system dari Asus Strix G ini memiliki up to 5 heat pipe. Karena untuk SKU yang kita review ini hanya memiliki 2 heat pipe. Dan katanya kipas dari Strix G ini mampu membuat komponen chipset berada di bawah 85 derajat Celcius. Tapi nanti akan dibuktikan di tes performa apakah benar-benar bisa di bawah 85 derajat Celcius. Sayangnya, dengan lampu ambience all-around pasar malamnya tadi, baterai Asus G531GD ini hanya dibekali dengan 48 Wh yang spesifikasinya sama dengan Asus TUF. Ya, jadi kalian jangan berharap lebih untuk ketahanan baterainya. Karena ketika saya tes untuk streaming YouTube menggunakan koneksi Wi-Fi hanya mampu bertahan sekitar 3 jam. Oke, sekarang waktunya kita tes Asus Strix G ini secara performa. Dan seperti biasa, kita menggunakan Sensebench R15 sambil memonitoring suhunya dengan HW Monitor. Dan hasilnya Core i7 9750H di form factornya Asus G531GD ini mendapatkan skor yang cukup tinggi, yaitu 1272 CB dengan suhu max load di angka 81 derajat Celcius. Untuk OpenGL-nya, Nvidia 1050 mendapatkan skor 100-an CB dengan suhu max load 54 derajat Celcius. Kemudian lanjut ke benchmark 3D Mark menggunakan driver Skydiver. Asus G531GD mendapatkan skor 19.436. Lanjut ke tes rendering video menggunakan Adobe Premiere Pro. Asus Strix G G531GD berhasil merender 10 menit video tanpa efek dengan resolusi Full HD dengan waktu yang cukup cepat, yaitu 3 menit. Sekarang kita coba untuk tes gaming, dan di game pertama ini kita coba game yang agak-agak ringan dulu aja, yaitu PES 2019 dengan settingan Full HD. Dan hasil FPS yang diperoleh sangat playable di average angka 60-70-an FPS. Dengan suhu max load untuk GPU average-nya mendapatkan 70 derajat Celcius dan CPU-nya 80 derajat Celcius. Lanjut ke game Apex Legends dengan settingan Full HD rata kanan, Core i7 9th Generation dan juga Nvidia 1050 masih cukup playable dengan average 30-40-an FPS dengan suhu max load yang relatif sama dengan game PES tadi, yaitu 70 untuk GPU dan 80 untuk CPU-nya. Lanjut ke game wajib DKID yang nggak jadi haram, yaitu PUBG PC dengan settingan yang sama, yaitu Full HD rata kanan atau Ultra. Hasilnya masih relatif playable walau kadang tiba-tiba ada drop FPS. Kemudian untuk suhu CPU dan GPU-nya juga masih relatif sama di angka 70-80 derajat Celcius. Game terakhir kita menggunakan game AAA yang cukup berat, yaitu Battlefield 5 dengan settingan Full HD High, belum rata kanan karena rata kanannya Ultra. Dan hasilnya sih masih cukup playable juga, namun average FPS-nya drop ketimbang 3 game pertama yang kita tes tadi dengan average FPS sekitar 30-an. Kemudian kalau untuk suhu CPU-nya ada kenaikan dengan suhu max load mencapai 85 derajat Celcius untuk CPU-nya, tapi tetap seperti yang dijanjikan Asus, yaitu suhu di bawah 85 derajat Celcius. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita kali ini, dan kesimpulannya Asus Strix G G531 kita sebut saja Asus Strix G531GD gitu ya. Dan kesimpulannya menurut DKID adalah dengan harga mulai 15 juta untuk yang varian Core i5 dan harga 17 juta untuk yang varian Core i7 yang kita review ini, menurut saya dengan harga segitu kalian sudah bisa mendapatkan form factor atau desain dari ROG yang katanya didesain oleh orang yang sama yang membuat BMW Core i8, maksud saya BMW i8 dengan desain yang menurut saya cukup terlihat premium, elegan dan mewah, meskipun nih kurangnya menurut saya adalah bagian all-around neon yang menurut saya sih agak terlalu norak gitu ya. Tapi mungkin ke depan bakalan ada driver yang mengupdate untuk mematikan all-around neon ini biar kalau neonnya mati, keyboardnya nggak ikut mati. Jadi kalian masih bisa ngegame tanpa keganggu dengan, bukannya kita yang keganggu sih sebenarnya. Kalau bikin neon all-around gini yang terganggu adalah lingkungan sekitar. Jadi kesannya itu kayak, apa sih orang ini kok nyala-nyala gitu loh. Jadi kita itu langsung jadi pusat perhatian gitu. Itu menurut saya sih. Sekali lagi kalau desain itu semuanya tergantung ke selera masing-masing. Tapi kalau menurut saya desainnya agak terlihat norak kalau di all around neonnya. Cuman terlepas dari neon yang pasar malam ini, menurut saya sih desainnya cukup terlihat premium dan elegan sama seperti BMW i8. Meskipun ya
nggak ada mirip-miripnya sih sebenarnya. Kemudian karena harganya di bawah 20 juta, jadi ya kalian nggak mendapatkan Nvidia 1650, jadi kalian dapatnya Nvidia 1050 dengan 8 GB RAM dan tanpa SSD. Jadi ya mungkin Asus itu mau mencoba untuk ROG ini bisa dijangkau oleh ROG fans yang mungkin budgetnya kurang atau budgetnya di bawah 20 juta. Jadi kalau kita lihat dari sisi kacamata positif, menurut saya Asus top banget lah. Karena menurut saya nggak semua orang bisa beli ROG yang harganya di atas 20 jutaan. Jadi Asus menawarkan beberapa SKU di bawah 20 jutaan agar semua ROG fans, ROG lovers, ROG users atau apa sebutannya ya. Meskipun memang harus diakui kalau secara spesifikasi agak tumpang tindih dengan seri Asus TUF, apalagi Asus TUF yang FX505DU ya. Cuman bedanya kalau di ROG ini kalian sudah mendapatkan layar yang 72% NTSC atau 100% sRGB, sementara di Asus TUF FX505DU masih 45% NTSC atau sekitar 71% sRGB. Jadi intinya kalau menurut teori saya kenapa Asus mengeluarkan ROG yang versi murah, karena mungkin nggak semua orang suka seri TUF, karena seri TUF itu adalah seri entry level. Jadi intinya Asus ini sangat baik hati menurut saya, tapi ini pendapat pribadi saya ya. Karena Asus mengeluarkan SKU yang entry level atau SKU yang sangat terjangkau di bawah 20 juta yang masih bisa dijangkau oleh ROG fans yang mungkin budgetnya belum cukup untuk beli yang di atas 20 juta yang menggunakan Keystone dan juga 1660. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!